Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Asik. Oke, di video sebelumnya tadi udah banyak banget bahas tentang PDKT sama peluang, terus komplement. Nah, sekarang kita ke frekuensi harapan palsu. Enggak, maksudnya frekuensi harapan doang. Ya, pokoknya frekuensi harapan lah. Ya, langsung aja, apa sih frekuensi harapan gitu ya? Jadi, frekuensi harapan itu adalah peluang, tapi kejadiannya tergantung berapa kali. Nah, kayak gitu. Pokoknya intinya itu. Jadi, besarnya peluang yang kejadiannya ditentukan sebanyak berapa kali percobaan. Ya, misalkan 10 kali, 20 kali. Kan itu kan, masa iya kita harus ngitung peluang sebanyak 20 kali kan nggak mungkin. Ya, makanya adanya metode frekuensi harapan. Kayak gitu. Nah, frekuensi harapan itu simple rumusnya. Jadi frekuensi harapan, anggaplah kejadiannya K gitu ya namanya. Frekuensi harapan sama dengan peluang kejadiannya dikali berapa banyak yang dilakukan. Nah, pasti bingung ya? Sama, aku juga. Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Oke. Diketahui di sini pada pelemparan 2 mata dadu secara bersamaan sebanyak 30 kali. Nah, ini ciri khas dari frekuensi harapan. Ada kata sebanyak, sejumlah gitu ya, atau serangkai atau apapun itulah ya. Ini ciri khasnya. Berapakah frekuensi harapan jika jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Nah, begini nih kira-kira ya. Oke, kejadiannya misalkan saya namain A gitu ya. A sama dengan kejadian jumlah mata dadu yang lebih dari sama dengan 10. Nah, kira-kira begini. Mungkin kalian bingung, ini dari mana ya gitu. Nah, ya, ini dari sini gitu ya. Jumlah, karena kan di soal yang diminta jumlah mata dadu yang lebih dari sama dengan 10. Oke. Saya memasangkan ibaratnya gitu untuk dadu pertama dan dadu kedua. Jadi kalau misalkan kalian bingung cara menentukannya, pertama kalian buat tabel seperti ini dulu gitu ya. Ini dadu pertama ya. Yang di samping ini dadu kedua. Oke. Pasangkan aja satu dengan satu dengan dua dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, kita fokus dulu lebih dari atau sama dengan. Ya, berarti bisa 10, 11, 12, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita fokus yang 10 dulu. Oke. Yang jumlahnya 10, ada berapa nih? Oke, ada 4 sama 6, ya kan? Terus ada 5 sama 5, ya. Terus ada 6 sama 4. Nah, mungkin kalian nanya nih, Kak atau Bu, misalkan. 4 sama 6 kan sama aja, 6 sama 4. Berbeda kalau kasusnya dadu. Kenapa? Yang satu dadu pertama muncul 4, yang satu 6. Kan beda. Kalau yang muncul pertama dadunya 6, keduanya 4. Berbeda. Maka dari itu dianggap berbeda gitu ya. Jadi nggak asal kalian tulis, ini sama aja, 6, 4 ini sama. Udah 4, 6 aja gitu. Nggak bisa ya. Berbeda kejadiannya. Itu. Oke, itu untuk yang 10, ada lagi nggak? Nggak ada ya, cuma ada 3 gitu ya. Sekarang yang 11, tadi 10 udah, 11 berarti ya. Kita cari yang 11. Oh, ada 5 sama 6, ya kalau dijumlahin hasilnya 11. 6 sama 5 gitu ya. Ada lagi selain ini? Nggak ada ya. Oke, sekarang kita ke yang 12-nya. Nah, yang 12 yang mana nih? Kalau dijumlahin hasilnya 12. Nah, yang ini ya, 6 sama 6. Gitu. Ya, jadi ada lagi? Nggak ada ya. 13. Ada di sini? Nggak ada. Jadi cuma sampai 12 aja. Ya. Maka didapatlah nilainya 46, 55, 64, 56, 65, dan 66. Ini unsur kejadiannya. Sehingga jumlah kejadiannya ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6 gitu. Berarti jumlah kejadiannya adalah 6.
Nah, sekarang kita cari ruang sampelnya, gitu ya. Nah, kalau kasusnya dadu, kalau kasusnya dadu, ya pelemparan dadu, maka ruang sampelnya ya NS dadu itu adalah 6 pangkat N. N ini jumlah berapa kali dilempar gitu ya. Nah, berapa dadu yang dilempar gitu. Kalau misalkan 3 berarti nanti di sini N-nya 3 dan seterusnya. Gitu ya. Karena di sini 2, maka nanti N-nya sama dengan 2 gitu. N-nya sama dengan 2. Jadi 6 pangkat 2, 36. Jadi NS-nya yaitu 36. Ya udah, tinggal kita cari frekuensi, peluangnya ya. Peluang kejadian jumlah mata dadu yang lebih dari sama dengan 10. Karena di sini kan belum diketahui ya peluangnya. Kita cari ya rumus peluang. Peluang karena kejadiannya saya misalin A, jadi peluang A sama dengan jumlah kejadiannya dibagi dengan jumlah ruang sampel. Ya, kejadiannya tadi 6 ya. Ruang sampelnya 36. Berarti 6/36. Nah, karena nilai peluang itu harus sesederhana mungkin untuk pecahan, maka di sini saya bagi keduanya dengan 6. Kenapa kok dibagi keduanya dengan 6 sih gitu ya? Karena 6 dan 36 ini adalah kelipatan 6 gitu, sehingga saya bagi semuanya dengan 6. Udah deh, hasilnya 1/6. Oh, untuk peluang kejadian mata dadu yang lebih dari 10 ya, itu sama dengan 1/6. Nah, sekarang kita tinggal cari frekuensi harapannya. Jadi, frekuensi kejadian A itu sama dengan peluangnya dikali banyaknya percobaan. Kan banyaknya percobaan ini ada 30 kali. Berarti nanti peluangnya 1/6 dikali 30 gitu. Nah, di sini 30 ini kan bisa kita bagi nih sama 6 ya. 30 bagi 6 hasilnya berapa? 5 gitu ya. 1 kali 5 berarti frekuensi harapannya adalah 5. Sehingga frekuensi dari kejadian mata dadu lebih dari 10 yaitu ada 5 yaitu. Nah, sekarang kita contoh yang kedua. Kalau misalkan peluangnya itu udah diketahui. Nah, tapi banyaknya percobaannya kita belum tahu nih gitu. Nah, di sini perkiraan cuaca di wilayah Banten memiliki peluang intensitas hujan adalah 0,5. Terjadi sepanjang bulan Juni 2021 katanya. Maka tentukan frekuensi harapan intensitas hujan di bulan Juni 2021. Nah, ini soal yang sebenarnya pengetahuan umum harusnya kalian tahu. Nah, kita tahu bulan Juni ini ada berapa hari sih? Juni 2021. Ada 30 hari. Artinya apa? Berarti banyaknya percobaannya sepanjang 30 hari gitu maksudnya ya. Oke, kira-kira begini. Saya misalin dulu kejadian intensitas hujan di wilayah Banten. Saya anggap adalah kejadian A. Nah, di dalam Juni itu tadi sudah saya singgung, dia ada 30 hari, maka banyaknya percobaan yaitu 30 hari. Biasanya nih ada kata sepanjang, sebanyak gitu ya. Dan apapun itu. Oke, terus peluangnya, peluang kejadian A itu 0,5. Ya udah, tinggal kita cari frekuensi harapannya. Ya, frekuensi harapannya untuk kejadian A adalah peluangnya dikali banyaknya percobaan. Sehingga peluang A itu 0,5 nih ya, dari soal dikali 30. Hasilnya berapa? 15. Ya, sesimpel itu gitu ya. Langsung suara. Aduh, ya jadi seperti itu ya. Untuk mencari frekuensi harapan. Jadi, frekuensi harapan intensitas hujan di wilayah Banten adalah 15. Ya. Jadi seperti ini kasus-kasus atau soal-soal tentang frekuensi harapan, ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang menjadi pembelajaran matematika yang santuy insya Allah ya. Mungkin kalau ada pertanyaan apapun bisa tanyakan di kolom komentar
atau lewat DM Instagram saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Mungkin itu aja dari saya ya. Salam matematik cuy, semangkuy. Selalu belajar matematika dengan santuy. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.